ternyata ini alasan kenapa Indonesia tidak akan pernah menjadi negara maju. Nggak akan Indonesia ini jadi negara maju sampai kiamat kalau kita nggak memutuskan satu yang bulat. Sampai 1 abad pun negara kita akan tetap seperti ini. Halo, hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Hai Merbat TV. Oke, apa kabar hari ini? Mudah-mudahan kabar daripada teman-teman semuanya, semoga kabarnya sehat selalu, berkah umurnya, dan selalu dipermudah segala urusannya. Allah, amin, amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, seperti biasa, jom di video kali ini kita reaction lagi teman-teman ya. Reaction nih, salah satu video yang bertajuk tentang hidup di Indonesia tak segampang dan tak senyaman hidup di negara Malaysia. Benarkah demikian? Oke, jom kita simak bersama videonya. Let's go. Tagihan pajak penjualan tukang bakso 6 juta per bulan. Nah, ini restoran bakso saya Ini masalah pajak teman ya, pajak tidak hanya pajak kendaraan, pajak tukang pedagang, pajak semuanya itu serba dipajakin kalau di Indonesia, dan serba mahal pajaknya teman-teman. Tidak hanya di kelas yang punya mobil atau kendaraan ya. Pedagang-pedagang itu dipajakin dan pajaknya tidak murah, mahal banget. maklum aja teman-teman. Tetapi kalau ini pedagang kaki lima dipajakin seperti ini kan kasihan teman-teman. Mereka ini kan UMKM ya, maksudnya bahkan mereka ini usaha mikro yang harusnya pemerintah itu mendukung, bukannya dipajakin seperti ini. Kan kasihan. Menurut kalian bagaimana teman-teman? Ada video yang lewat di beranda gua, ada anak Itu tadi masalah pajak teman. Dan sekarang masalah bagaimana cara membayar administrasi pajak di Indonesia dan Malaysia. Kalau di Malaysia itu sangat gampang dan mudah, cukup dengan menggunakan IC-nya saja atau KTP kalau di Indonesia teman-teman. Tapi di Malaysia cukup dengan cara seperti itu. Jadi tidak ada yang apa namanya ya, yang bayar lebih atau seperti apa kalau bahasanya di Indonesia ya, calo teman-teman ya. Calo itu ada orang yang minta bantu dan dipersulit, dan ada orang ketiga yang membantu tapi dipermudah. Tapi kita harus bayar kepada orang yang ketiga. Itu namanya calo teman-teman. Tapi kalau di Malaysia cukup dengan ID-nya atau IC-nya itu sudah beres semuanya teman-teman. Gampang sekali di Malaysia. anak muda Malaysia umur 22 masih kuliah beli mobil bekas. Beli Terus mobil ada bekas. scene yang nampilin dia ngetap ektp atau MyCard di Malaysia. Kok bisa? Ternyata di Malaysia balik nama mobil itu diverifikasi pakai MyCard, KTP elektronik mereka plus. Itu sangat gampang sekali teman-teman. Ini ceritanya begini. Kalau di Indonesia, kalau kita beli mobil atau sepeda motor resmi tapi beli bekas, itu kalau kita mau bayar pajak, mau balik nama, mau perpanjang, itu dipersulit kalau tidak ada KTP atau IC aslinya daripada atas nama kendaraan tersebut teman. Itu dipersulit. Harus bayar begini, harus bayar lebih. Padahal kalau kita lewat calo orang ketiga itu mudah teman ya. Kok bisa? Itu ribetnya kalau di Indonesia. Kalau di Malaysia cukup dengan menggunakan IC sudah beres. Hebat. Sidik jarinya. Penjual sama pembeli dua-duanya tap kartu dan cap jempolnya. Langsung Gampang. kecatat resmi ke sistem negara. Anti mobil bodong, anti jual mobil orang, dan beresnya dalam hitungan menit. Sekarang di Indonesia, beli mobil bekas, balik nama itu drama. Fotokopi KTP, cek fisik, gesek nomor rangka, ngantri, kadang lewat calo. Pasti deh, gak usah bohong. Keluar Kan calo kan sudah saya katakan tadi, calo. Kalau lewat calo baru bisa teman. Kenapa nggak bisa kalau lewat langsung sendirinya? Kan harus bayar gini, harus bayar ke Samsat, harus bayar ke calo. Persulit kalau di Indonesia ini. biaya lumayan, sampai akhirnya banyak yang mikir, Ah, nanti aja deh, ribet balik namanya. dan mobilnya jalan bertahun-tahun masih atas nama orang lain. Dan balik nama ini bayar dan mahal loh. Udah mahal, ribet lagi. Nah ini yang bikin gua gemes. KTP kita tuh ada chipnya, sama canggihnya sama MyCard. Kenapa nggak dipakai? Dan nggak balik nama itu akibatnya kemana-mana. Susah jual lagi karena datanya nggak cocok. Kena pajak progresif punya orang lain. Tilang elektronik nyasar ke pemilik lama. Semua ribet ini gara-gara satu hal yang harusnya paling gampang, verifikasi identitas, yang di Malaysia cukup satu tap. Biar gua gak kena masalah, ada kabar baiknya. Kita udah punya modalnya. KTP kita tuh udah ada chipnya. Dan sepertinya ada beberapa kios Samsat di daerah yang udah menerapkan ini. Mungkin akan gua bahas di next video. Tinggal dipercepat dan diperluas ke semua Indonesia. Kalian bayangin beli mobil bekas, beli mobil baru, registrasi, balik nama, cukup tap KTP kalian. Masa kita punya kartu secanggih itu masih ribet? Modalnya udah ada, tinggal dipakai. Setuju nggak? Bang, ternyata ini alasan kenapa Indonesia tidak akan pernah menjadi negara maju. Nggak akan Indonesia ini jadi negara maju sampai kiamat
kalau kita nggak memutuskan satu yang bulat. Sampai 1 abad pun negara kita akan tetap seperti ini. Kecuali Nggak ada kecuali, bro. Kecuali ada Gak ada Thanos, kecuali, ya kan? bro. Karena negara kita dari awal sudah didesain seperti ini agar mudah dieksploitasi orang asing. Jadi negara ini adalah negara bangsat, teman. Sampai kapanpun kita akan hidup seperti ini saja, teman. Nggak makmur. Kalau ganti presiden dan presidennya pro terhadap rakyat, wah gila, teman. Makanya di tahun 2029 buat rakyat Indonesia yang nonton video ini jangan salah cari pemimpin. Contohnya, ambil balik Freeport coba kalau bisa. Itu udah menjawab semua podcast ini. Lu ambil balik Freeport dan usir semua perusahaan-perusahaan minyak yang ada di Indonesia yang asing. Berita viral dan nyata, Medan di Medan, teman, dan sekitarnya mengalami kelangkaan BBM subsidi. Tidak hanya di Medan, banyak di daerah saya itu sudah mulai langka, teman. Kenapa Indonesia ini? Padahal perang di Timur Tengah antara Amerika dan Iran itu sudah mulai reda, teman. Di saat perang di Timur Tengah reda, BBM bersubsidi di Indonesia semakin langka. Terbalik tuh dia dah. Parah. Ya Allah. Yang merasa Indonesia suram, silahkan. Kalau mau cari negara lain, silahkan. Tidak ada yang melarang. Kalimat itu disampaikan oleh orang yang menyebabkan Indonesia suram. Negara itu ibarat bus. Nah, kita adalah pemilik bus. Kita biayai bus tersebut supaya bisa jalan. Kita bayar supir untuk mengemudikan bus tersebut. Supirnya ugal-ugalan, kita kritik. Tapi dasar supirnya NPD ya, malah nyuruh kita turun, suruh nyari bus lain. Kebalik anjing. Harusnya lu supir yang turun. Kita mampu bayar supir lain. Jadi mending lu aja yang turun. Kan lu udah pernah jadi penumpang bus lain. Sana lu jadi penumpang bus Yordania lagi aja. Presiden Prabowo mengatakan tidak ada bangsa lain yang akan kasihan jika rakyat Indonesia kelaparan. Ngapain bangsa lain, negara lain kasihan dengan rakyat Indonesia, teman-teman ya. Negara lain ngurus rakyatnya sendiri. Indonesia seharusnya itu lebih memilih kepada rakyatnya. Kita berpikir gak ada negara lain yang akan peduli kepada rakyat Indonesia jika rakyat Indonesia sedang kelaparan. Rakyat Indonesia sehari ini banyak yang kelaparan tapi pemerintahan negara tidak peduli, apalagi negara asing. Negara tetangga aja gak peduli. Negaranya saja gak peduli kepada rakyatnya, apalagi negara tetangga. Parah. Jangan jauh-jauh ke bangsa lain. Pemerintahnya sendiri saja juga nggak peduli kalau ada yang kelaparan. Betul. Pak Presiden nggak pernah pelusukan ke tempat-tempat yang kotor sih. Ke tempat-tempat yang surem. Ke tempat-tempat yang penuh dengan kemiskinan. Coba deh Pak, Bapak turun tapi tidak usah membawa pasukan. Bapak nyamar gitu. Datang ke pasar-pasar kalau sudah tutup pasarnya, datang ke terminal-terminal kalau sudah malam, datang ke kolong jembatan, datang ke tempat-tempat yang suram-suram itu Pak. Banyak orang kelaparan Pak, apalagi pinggir-pinggir jalan itu, depan-depan toko itu Pak kalau malam, ya Allah. Banyak rakyat kelaparan Pak. Yang ngasih siapa? Yang ngasih itu orang-orang yang lewat Pak. Sama-sama masyarakatnya. Pemerintah jarang Pak. Mulai dari lurah, kepala desa, Pak Camat, Pak Bupati, Wali Kota jarang datang melihat rakyatnya yang kelaparan, itu jarang. Jadi Presiden Prabowo jangan jauh-jauh bangsa asing, nggak kasihan sama rakyat yang kelaparan. Pejabat pemerintahan Indonesia sendiri juga gitu Pak. Kalau melihat rakyatnya nggak kasihan. Kalau memang pemerintahan Indonesia ini, pejabat-pejabat Indonesia ini punya kepedulian yang tinggi, nggak ada orang-orang di pinggir jalan hidupnya nyari makan-makan di sampah Pak. Nggak ada yang minta-minta Pak. Ya,
Itu deh Pak. Oke. Parah teman-teman ya. Prabowo mengatakan tidak ada negara lain yang peduli kepada rakyat Indonesia ketika rakyat sedang kelaparan. Buktinya Pak, pemerintahannya sendiri, Satpol PP, satuan apa itu? Pedagang-pedagang dipersulit. Kalau bisa mereka gak usah makan. Peduli. Negara ini gak peduli kepada rakyatnya. Makanya apa yang dikatakan oleh beberapa influencer Indonesia, negara ini adalah bangsot teman-teman ya. Sampai kapanpun Indonesia akan begini-begini saja. Salah satunya seperti ini. Angkat. Ini bukan AI teman-teman ya, ini real di lapangan seperti ini. Janji utama wali kota dan bupati akan mengentaskan kemiskinan, tapi malah bikin miskin rakyat. Satpol PP rusak dan rampas dagang para pedagang kaki lima di pasar Minggu teman-teman ya. Dirampas loh, bahkan ibu-ibu yang jualan yang di pinggir jalan dibuang, diangkut. Kenapa enggak? Bu, mohon jangan jualan di sini bukan tempatnya, jualan di sana. Kan seperti baik-baik saja, teman. Bukan dirampas, diambil lagi, makan oleh para bangsot itu loh. Hari Minggu 9 November ya, penertiban oleh Satpol PP yang disertai dengan perampasan dagangan yang dimiliki oleh para pedagang kaki lima di pasar Minggu. Janji awal wali kota dan bupati akan mengentaskan kemiskinan, tapi malah bikin sengsara rakyat. Seperti inikah para pejabat dan alat-alat aparat-aparatnya. Parah. Banyak orang mengira Malaysia maju dan menjadi kekuatan Asia begitu saja. Padahal di baliknya ada satu sosok yang selama puluhan tahun mengubah arah negaranya. Bahkan kebijakannya masih diperdebatkan sampai hari ini. Siapa dia? Yuk kita bahas. Penuh Mahathir ya. Sosok itu adalah Mahathir Mohamad yang hari ini genap berusia 101 tahun. Sebelum terjun ke dunia politik, ia merupakan seorang dokter. Namun pilihannya masuk ke pemerintahan justru mengubah sejarah Malaysia. Mahathir menjadi Perdana Menteri terlama dalam sejarah negaranya. Memimpin pada periode 1981 sampai 2003. Lalu kembali menjabat pada 2018 sampai 2020 saat usianya sudah 92 tahun. Di bawah kepemimpinannya, Malaysia mendorong industrialisasi, menarik investasi asing, dan membangun proyek-proyek ikonik seperti Menara Petronas, Putrajaya, Roton, serta Bandara Internasional Kuala Lumpur. Fondasi inilah
yang dinilai membawa Malaysia menjadi salah satu kekuatan ekonomi baru di Asia pada era 1990-an. Saat krisis finansial Asia 1997, Malaysia memilih tidak menerima bantuan IMF ketika banyak negara mengambil langkah sebaliknya. Keputusan itu menuai pro dan kontra, namun hingga kini masih dianggap sebagai salah satu kebijakan ekonomi paling berani dalam sejarah Malaysia. Bahkan di usia 101 tahun, Mahathir masih aktif mengikuti isu politik regional maupun global. Terlepas dari semua pro dan kontranya, sulit membahas perjalanan ekonomi modern Malaysia tanpa menyebut nama Mahathir Mohamad. Kalau menurut kalian, seberapa besar peran seorang pemimpin dalam mengubah nasib sebuah negara? Malaysia turunkan harga BBM dan bagi-bagi uang ke warga. Kok bisa? Menanggapi frustrasi publik akan kenaikan pajak dan biaya hidup masyarakat, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim mengumumkan penurunan harga BBM dan juga bantuan tunai langsung sebesar RM100. Rencananya, BBM RON 95 akan turun harga dari Rp2,05 menjadi Rp1,99 pada akhir September mendatang. Sementara itu, untuk bantuan tunai langsung, pemerintahan Malaysia akan secara merata membagikan ke 22 juta rakyat berusia 18 tahun ke atas tanpa memandang status maupun golongan. Kebijakan ini diperkirakan akan menghabiskan dana pemerintah sebesar RM2 miliar. Dengan adanya kebijakan baru ini, Perdana Menteri Anwar Ibrahim berharap dapat meringankan beban jutaan masyarakat yang sedang berjuang menghadapi kenaikan biaya hidup. Kalau pemerintah Indonesia mengimplementasikan kebijakan serupa, kira-kira kamu setuju nggak? Indonesia udah kalah sama Malaysia soal nyebat. Kali ini kalah lagi soal teks, soal pajak. Nih, gue lagi makan seafood sama temen gue nih. Tapi lu tahu nggak apa yang bikin gong? Nih, lu lihat. Pajaknya cuma 6% tuh. Lu bayangin dengan infrastrukturnya yang bagus, terus transportasinya, integrasinya bagus banget. Itu rakyatnya cuma dipajakin 6%. Kira-kira nih, kalau Indonesia mau kayak Malaysia, harus dipajakin berapa ya? Di Malaysia yang pajak sendiri itu murah banget. Saya ada kendaraan Toyota Hilux, ada Volvo XC90 itu 1 miliar. Hilux, itu pajaknya itu cuma RM300, berarti sekitar Rp1.200.000. Setahun ya? Setahun. Murah banget ya. Pajak Dengan mobil semahal itu, padahal mobil murah di Indonesia dengan harga 60-70 juta, itu pajaknya 5 juta per tahun. Ini dengan harga yang ratusan juta, pajaknya 1.200.000, kira-kira segitu. Gila tuh dunia. Motornya berapa? RM2. RM2? 3.500 kali 2, 7.000. Nyaris gratis loh. Nyaris gratis. Kalau motor gitu loh. Tapi sebenarnya lebih enak mana? Lebih enak bekerja di Malaysia atau di Indonesia? Oke, jujur kalau daripada segi kerjaan lebih enak di Indonesia lah. Oh ya. Tapi kalau daripada segi ketenangan di Malaysia. Maksudnya ketenangan tuh gimana? Maksudnya Malaysia lebih tenang negara. Karena mungkin lebih kecil. Betul, sebab Malaysia kan 35 juta aja. Yeah. Sini 300 juta. Yeah. Nah, so of course lah daripada segi followers itu akan berbeza. Daripada segi apa sekalipun akan berbeza lah. Daripada segi online akan berbeza. Kira-kira kenapa ya orang Indonesia bisa kerja dan tinggal di Malaysia sampai puluhan tahun? Puluhan tahun loh, ada yang 20 tahun, ada yang 15 tahun, ada yang 8 tahun, ada yang 3 tahun, ada 5 tahun. Gak ada yang di bawah 1 tahun kecuali pulang ditendang oleh immigration, teman-teman ya. Kalau selama masih aman-aman saja, kalau bisa ya tetap di Malaysia karena enak di sana, gaji besar, teman-teman ya. Di Malaysia tuh salah satu negara yang paling dekat sama Indonesia. Nah, tahun ini tuh tahun kelima aku kerja dan tinggal di Malaysia. Dan aku tuh punya temen yang udah tinggal puluhan tahun di sini. Bahkan udah nikah sama orang lokal sini juga loh. Dan aku baru paham beberapa hal soal Malaysia setelah tinggal dan kerja di sini. Walaupun Malaysia termasuk negara berkembang, tapi kalau udah tinggal di sini tuh berasa tinggal di negara maju gitu loh. Upah minimum di Kuala Lumpur lebih besar, biaya hidup lebih murah dibanding ibu kota Jakarta. Bisa dilihat dari harga sewa apartemen. Dengan harga 3 juta udah dapat apartemen yang bagus di kota Kuala Lumpur. Kalau di ibu kota Jakarta kurang lebih 7-8 juta sih paling murah. Nah, kalau di Malaysia mau liburan ke Singapura atau Thailand bisa pakai tren atau bus aja loh. Nah, kalau untuk makanan sebenarnya makanan Indonesia yang di Malaysia juga banyak banget. Dan kalau boleh jujur makanan asli Malaysia tuh cocok banget di lidah aku loh. Oh ya, aku tuh pecinta makanan manis, salah satunya roti. Nah, roti yang terkenal banget di Malaysia tuh Massimo. Pas banget Massimo tuh lagi anniversary yang ke-15 dan mau bagi-bagi hadiah sebesar
sebesar Rp138.000 loh. Salah satunya ada mobil, emas batangan, dan hadiah menarik di tiap minggu. Caranya juga gampang banget. Kalian tinggal spend minimal Rp4 di satu resit, scan QR ini, terus kirim bukti pembelian deh. Untuk nukerin hadiah, pemenang harus nunjukin resit aslinya juga ya. Semoga informasi ini membantu. Kapan-kapan lagi, and thank you for watching. Bye-bye. Kedudukan pasport Malaysia antarabangsa dari tanggal ke-10 pada tahun 2024. Ya udahlah, ini udah basi. Yang jelas paspor Malaysia itu menduduki yang terkuat nomor 3 di dunia atau ya. Oke, sampai di situ video reaction hari ini. Jadi sampai kapanpun Indonesia, sampai kiamat pun Indonesia tidak bakalan bisa mengalahkan Malaysia. Oke, buat teman-teman yang suka dengan video ini silahkan bantu dengan cara menekan tombol like, komen, dan share. Jangan lupa juga subscribe channel daripada Hai Merbat TV ini. Baik, kita akhiri dan ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.